Ini coba tak hidup ke Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya ST Mobi TV. Pagi-pagi ini kita lagi mau cek unit. Beliau itu sudah beli mobilnya beberapa lama. Kita kurang paham ya kalau belinya berapa lama. Yang jelas itu beberapa bulan yang lalu, mungkin 2 bulan 3 bulan yang lalu, itu beliau minta tolong untuk dilakukan pengecekan mobilnya di rumah karena sempat kirim foto dan kirim video ya teman-teman ya. Itu suara mesinnya seperti ini. Dari suara mesin itu kita bisa analisa sedikit ya, nggak bisa 100% pastinya dari mana, karena untuk analisa 100% itu kan kita harus datang ke sana, kemudian kita cek unitnya seperti apa gitu kan. Nah itu kemarin kirim video itu suaranya kan kasar banget, dan kita pastikan kemungkinan dari metalnya itu gulung atau metalnya sudah hancur. Jadi antara askreknya atau crankshaftnya itu dengan stang sehernya itu sudah oblak banget. Terus kita juga tidak sarankan untuk selalu dihidupkan karena resiko untuk patah stang pistonnya itu besar banget gitu kan. Nah hari ini kita sudah konfirmasi lagi, beliau sudah pulang dari Malaysia dan minta tolong untuk dilakukan pengecekan. Jadi hari ini kita mau ke sana, kemudian kita cek, kemudian kita analisa sebenarnya mobil itu kenapa dan apa aja yang perlu dilakukan perbaikannya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan lanjut aja kita ke sana. Gane bocor. Matic ya. Pun. Bagi sindur hati bocor Pak. Pasang oli tangan. Coba bisa ke starter Pak. Tahu bongkaran sih. Kalau bunyi kasar itu nggak bisa di-scan ya Pak. Pasti ini harus dibongkar. Kalau dari bocornya itu
udah pasti ini bermasalah. Waduh, kerak kabeh dalamnya. Nah, ini kan pun kerak dan nah ini awal-awalnya pripun tuh Pak? Gimana? Awalnya ini dibawa anak saya, dia terus ada bunyi kasar terus berhenti. Lepas itu sampai sekarang macam ini. Terus diganti busi, tetap saja. Nah itu kan silderheadnya sudah melengkung karena olinya sudah keluar dari perpak silderhead tuh. Nah suara kasar itu benar karena kalau lumpurnya kayak gitu itu pasti kena dalemannya. Daleman mesinnya pasti kena. Nah ngelihat dari kerak oli, terus ngelihat dari kondisi yang lain-lain itu pasti kena dalamnya. Karena kerak oli itu pasti sirkulasi oli itu tidak maksimal, makanya terus suaranya kasar itu. Kemarin sempat overheat atau Pak? Sempat panas enggak mesinnya? Nggak tahu, saya itu merantau. Baru balik semalam. Ini coba tak hidup ke Pak ya. Suara sing begitu itu pambele itu bunyi. Tapi kalau suara tok-tok-tok itu olinya kan, gambar olinya tuh nyala, suaranya tok-tok-tok-tok. Tapi ketika olinya mati itu suaranya agak halusan dikit. Jadi itu udah pasti dari daleman mesin. Itu mesti askreknya kena, metalnya kena pasti. Olinya nggak mau naiknya lama karena ya ini ada kerak olinya ini loh Pak. Keraknya wis kayak gini masalahnya. Nek panbelnya yang bunyi sih kan ini. Ini kan baru diganti ini. Ngapa nih? Panbel. Orang masa kayak gini baru diganti Pak? Ini udah lama kayaknya. Ganti di mana itu? Atas sana? Seragen? Enggak, kalau baru enggak. Orang ini kan udah kemakan tuh Pak. Ini panbel ini dari sininya kelihatan tuh. Ininya nih. Terus nek baru itu biasanya tulisannya saya jelas Pak. Ini enggak ada tulisannya ya anu. Ya nggih, badanku kok omongnya anyar bocah iki ngapusi ke opo lah. Nek panbele ndak ada anyar ini ndak. Wong tua golek duit kan. Panbelnya kendor. Saya tak kencengin aja dulu ya. Ini nggak berani buat jalan Pak. Kalau ini dibuat jalan takut saya nanti stang sernya patah. Itu ngenain blok mesinnya pecah. Malah nanti bisa jadi ganti bloknya nomor mesinnya itu kan repot. Ini nggak berani dibuat jalan. Ini kalau towing berapa biasanya? Nah, ini kalau towing tergantung towingnya sih Pak sebenarnya Pak. Kalau artinya kan kalau di jalan itu digas, tapi kalau mau ditarik itu kan kita cuma dihidupkan nggak digas. Kemungkinan sih yang penting bisa buat ngerem itu mungkin bisa. Tapi memang amannya itu di towing.
Jadi kalau mau dihidupkan yang penting tidak digas. Artinya ditarik kan bisa ngerem, yang penting bisa ngerem gitu Pak. Dihidupkan tok tanpa digas, dinetralkan. Oke, kita sudah ngecek mobilnya dan kondisinya sangat memprihatinkan kondisinya. Mobil itu sudah beberapa lama dongkrok atau sudah nggak dipakai di rumah itu beberapa lama, karena sebenarnya beliau itu kan udah WA udah lama banget. Saya baru bisa ngecek ke sini ketika beliaunya pulang. Jadi beliaunya kan dari Malaysia, terus pulang ke sini sama istrinya juga masih di luar negeri juga. Baru kita lakukan pemeriksaan ketika beliaunya pulang. Semalam katanya informasi beliau baru sampai rumah, jadi langsung pagi ini kita samperin dan kita temukan kondisinya seperti itu. Suaranya mesinnya kuasare pakai pol, pakai banget, karena indikasi itu kan bergerak mesinnya ya. Kalau bergerak seperti itu ya udah otomatis karena oli yang tidak bersirkulasi dengan sempurna. Sempat saya jelaskan bahwasanya itu sama aja ketika kita kolesterol, akhirnya saluran darahnya mampet, kita kena stroke gitu. Jadi nggak tahu kapan kena stroke-nya gitu kan. Yang indikasi itu kan dari awal udah ada tuh, kayak berkerak. Kalau udah berkerak berarti kolesterolnya tinggi. Nanti saluran apa namanya olinya itu jadi terhambat, tersumbat, yang bisa mengakibatkan itu tadi akhirnya jadi stroke mobilnya, saya bilang gitu. Karena udah stang sehernya, metalnya itu kan kena baret, oblak, kadang-kadang sampai gulung gitu kan. Jadi suaranya dok. Itu mau ndak mau memang harus dibongkar. Harapan saya dari semua itu, saya tadi bilang jangan sampai cylinder headnya kena. Kalau sampai cylinder head kena itu sangat mahal biayanya. Dengan kondisi sekarang aja itu estimasi minimal itu 8 juta sampai dengan 15 juta. Jangan sampai cylinder headnya itu kena. Harapannya kalau memang mau dibongkar jangan dibawa jalan atau baiknya di towing. Nah, kalau memang terpaksa harus ditarik, boleh ditarik, tapi dengan kondisi mobil itu dihidupkan, jangan digas. Karena resikonya sangat besar sekali ya teman-teman ya. Kalau sampai digas, kemudian stangnya patah, nyampluk ke blok mesinnya bisa pecah. Nah, ini sekarang kita jalan pulang, tapi kita ambil jalan yang lain, ternyata jalannya ini jelek nih. Oke. Sudah saya sampaikan semua ke beliaunya tadi, terus beliau juga masih konsultasi atau rundingan dulu, rembukan dulu dengan istri untuk baiknya gimana, karena tadi sempat istrinya minta diservis di dekat-dekat rumah aja, karena dekat-dekat rumah juga ada bengkel. Tapi beliau bapaknya tetap kekeh minta di kita. Akhirnya untuk jalan tengahnya saya bilang ya baiknya dirembukkan atau dirundingkan dengan keluarga baik-baik, mana yang terbaik menurut panjenengan berdua. Artinya setiap keputusan yang diambil itu pasti ngandung resiko. Resikonya apa ya udah pasti ya dipikirkan gitu kan. Artinya kalau di tempat saya pasti mahal kayak gitu kan. Kita pakai spare partnya yang ori dealer. Terus kalau di bengkel lain mungkin bisa lebih murah, tapi nanti kualitasnya ya kita nggak tahu ya. Kalau ngomong murah itu pakainya, ngerjainnya pakai apa kita nggak tahu. Terus spare part yang dipasang itu apa juga kita nggak tahu, karena kita anggap aja orang itu awam gitu kan, nggak ngerti. Oh ini asli, ini bukan, kan orang nggak tahu gitu kan. Apalagi udah dipasang di dalam, orang tuh nggak tahu kalau itu asli atau bukan tuh nggak tahu. Tapi mudah-mudahan kita masih bisa menyampaikan apa yang dipasang di dalam itu kalau asli ya asli, kalau Jepang ya Jepang. Buktinya dari mana ya pasti kita video kan, kita laporkan nih videonya. Dari video itu kan sebenarnya kelihatan tuh barangnya asli atau bukan kan gitu. Gitu teman-teman. Jadi kita tinggal nunggu aja beliaunya untuk konfirmasi hari Senin atau Selasa. Sekarang hari Jumat. Karena saya bisanya kalau nggak Senin ya Selasa baru bisa menangani mobil itu. Karena masih banyak sekali pekerjaan di bengkel. Bongkar mesin yang Yaris juga kita masih mengoptimalkan, karena temperaturnya itu kita mau turunkan standarnya dia biar nggak terlalu panas. Kalau temperatur mesin itu terlalu panas, otomatis part-part yang di dalamnya itu kan juga akan lebih cepat ausnya gitu, baik metalnya, baik pun besi-besinya ataupun serengnya atau sil-silnya itu kan kurang awet, jadinya kan seperti itu.
Gitu, kita ngobrol-ngobrol tadi kondisinya seperti itu. Buat teman-teman semua yang mesinnya bergerak, baiknya segera lakukan penanganan terbaik yang bisa dilakukan biar nggak kena stroke mobilnya, gitu teman-teman. Terima kasih yang sudah subscribe, like, dan komen. Semoga video ini bisa bermanfaat. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, kedele lek.